Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengerjaan atlas, tahapan pre-engagement dan juga risk assessment. Dan kami juga akan menjelaskan mengenai pengujian substantif pada kode E, yaitu surat-surat berharga, dan juga kode F, aktifat tetap. Pada kasus PT Bina Citra Pesona. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina. Nama saya Rendy Ramadhanu. Nama saya Rahmat Tani. Nama saya Dolana Tasya Ardian. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rendy Ramadhanu. Saya dari kelompok 3 mata kuliah praktik audit berbasis teknologi informasi, kelas AKP 7C, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, Politeknik Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan proses audit yang pertama pada aplikasi Atlas, yaitu A1.1 Pre-Engagement, studi kasus pada PT Bina Citra Pesona. Sebelum memasuki tahapan inti, kita perlu mengetahui apa itu pre-engagement. Jadi, pre-engagement adalah tahap awal yang krusial sebelum audit dimulai, meliputi penerimaan klien, penilaian prakondisi audit, dan penyusunan kesepakatan tertulis atau surat perikatan, yang dimana untuk memastikan auditor independen dan memahami tanggung jawab serta ruang lingkup audit, termasuk menentukan alokasi jam dan merencanakan proposal audit yang sesuai standar. Nah, pre-engagement berisi beberapa tahapan. Yang pertama, A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. A120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. A130, surat perikatan. A140, surat tugas. A150, pernyataan independensi. A160, komunikasi tim perikatan, dan A170, perikatan tahun pertama. Yang pertama, A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Berdasarkan kertas kerja A110, analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, auditor melakukan penilaian risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien melalui pengisian kertas kerja pendukung yang relevan. Kolom hasil analisis pada sisi kanan kertas kerja akan terisi secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi setiap aspek yang dianalisis. Hasil pengisian tersebut menghasilkan simpulan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang secara otomatis diklasifikasikan ke dalam kategori high atau low sesuai dengan simpulan pada masing-masing aspek penilaian. Apabila simpulan risiko menunjukkan kategori high, auditor diwajibkan untuk menjelaskan mitigasi risiko yang akan dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam tetap menerima perikatan auditor. Nah, di bagian A110 ini memiliki kertas kerja pendukung yang terdiri dari 3 kertas pendukung. Yang pertama itu ada A110, isu pelaporan kertas kerja keuangan terdahulu. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi isu atau perhatian auditor dari informasi laporan keuangan terdahulu sebelum perikatan diterima. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu, setiap pertanyaan terkait laporan keuangan terdahulu harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, auditor memiliki isu pelaporan keuangan terdahulu dengan pilihan drop-down. Yang ketiga, auditor meminta untuk melampirkan dokumentasi yang relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan. Yang keempat, pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus diisi auditor secara manual. Dan yang kelima, untuk melanjutkan tahap integrasi manajemen, auditor klik back to 110, kemudian klik A1102. Nah, di A1101 ini terdiri dari 5 pertanyaan, yang dimana yang pertama itu, apakah pendapatan isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji pada catatan laporan keuangan sebelumnya, hasil analisisnya tidak, pada opini auditor sebelumnya, hasil analisis tidak. Yang kedua, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan, hasil analisis tidak. Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berkelanjutan, hasil analisis tidak. Dan yang kelima, apakah opini auditor periode lalu, jika ada, menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian, hasil analisis tidak. Selanjutnya, kita masuk ke kertas kerja pendukung kedua, yaitu A1102, integritas manajemen. Kertas kerja ini digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Yang pertama, setiap pertanyaan terkait integritas manajemen harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua,
Terkait pertanyaan nomor 6 tentang indikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, jawaban terisi secara otomatis di mana berasal dari kertas kerja A11021. Maka auditor harus melengkapi jawaban pada kertas kerja A11021. Yang ketiga, auditor diminta untuk mengumpulkan dokumentasi yang relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan tersebut. Nah, di bagian ini terdapat 9 pertanyaan yang dimana hasil analisisnya itu dari nomor 1 sampai nomor 9 itu adalah tidak. Dan yang terakhir di kertas kerja pendukung yaitu A1103, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Kertas kerja ini digunakan untuk menilai kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAP dan waktu yang tersedia untuk memastikan apakah perikatan dapat dijalankan jika nanti perikatan diterima. Pada tahap ini, auditor mulai menganalisis sumber daya manusia yang akan masuk dalam susunan tim perikatan. Daftar nama personal KAP harus diisi dengan seluruh personel yang dimiliki KAP, dilengkapi dengan dokumentasi pendukung terkait kompetensi dan ketersediaan waktu personal KAP. Jika jumlah personal KAP melebihi dari 15, personal AP yang dimasukkan adalah personal KAP utama yang kemungkinan besar akan menjadi personal yang terlibat dalam tim perikatan. Pada kasus PT Bina Citra Pesona, terdapat 10 personal KAP, yang dimana Rizky Saputra sebagai partner, dan Tira Madanu sebagai supervisor, dan Karina sebagai manajer, dan seterusnya. Daftar nama personal KP harus diisi dengan seluruh personal yang dimiliki KP dilengkapi dokumentasi pendukung terkait kompetensi dan ketersediaan wakil personal KP. Jika personal KP melebihi 15, personal AP yang dimasukkan adalah personal KP utama yang kemungkinan besar akan menjadi personal yang terlibat dalam tim perikatan. Nah, ini hasil analisis kompetensi personal KP terkait dengan rencana perikatan, yang dimana terdapat dari pengalaman bidang audit yang diisi secara manual. Bisa dilihat pemahaman terkait entitas, pemahaman standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman teknologi informasi relevan dengan klien, pemahaman standar akuntansi keuangan, dan pemahaman kebijakan dari prosedur dalam KAP. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk mengisi batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kertas kerja antara tim dengan KAP. Nah, di sini tabel batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kertas kerja tim dengan KAP. Mulai dari ada cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lain, dan lainnya. Untuk nama personal AP ini terisi secara otomatis. Lanjutkan dengan mengklik ke independensi untuk mengisi kertas kerja A113. Pada kertas kerja A1103A merupakan kertas kerja untuk menentukan personal KP yang terlibat dalam tim perikatan. Yang kedua, diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk menganalisis pemahaman personal KP. Kalau hasil analisis diperoleh secara otomatis. Pada bagian ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi personal KP, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk menentukan personal KP yang masuk dalam tim perikatan, peran dalam tim, serta mengisi inisial nama secara manual dalam menentukan peran dalam tim. Auditor yang memilih satu level partner apabila ada partner perikatan yang dilibatkan selain partner yang assignee, maka partner perikatan tersebut bisa dipilih sebagai manajer dalam kolom peran dalam tim. Nah, di kasus PT Bina Citra Pesona kan terdapat 10 personil. Dari hasil analisis terpilih 5 personel, yaitu yang pertama Rizky, Randy, Karina, Era, dan Hilda. Jadi, kesimpulan dari kertas kerja A110 berdasarkan hasil analisis pada kertas kerja indeks A1101 sampai dengan A1103 dapat disimpulkan bahwa risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien berada pada tingkat rendah atau low. Seluruh aspek yang dianalisis meliputi isu pelaporan keuangan terdahulu, integritas manajemen, kompetensi, serta independensi personal KP, dan komunikasi dengan auditor pendahulu tidak menunjukkan adanya risiko signifikan yang dapat menghambat pelaksanaan perikatan audit. Oleh karena itu, auditor memutuskan untuk menerima dan melanjutkan perikatan audit dengan klien dengan tetap menerapkan proses audit berbasis risiko sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua,
yaitu A10, A120, alokasi dan jasa dan perencanaan lainnya. Pada bagian ini terdapat informasi terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi personal KAP. Jika KAP telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan kompetensi tersebut, maka harus didukung dokumentasi yang dilampirkan pada kertas kerja ini. Tahapan selanjutnya adalah surat perikatan A130. Kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang ditandai oleh KAP dengan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan A sampai K. Hasil analisisnya itu dari A sampai K adalah ya. Di sini ada contoh format surat perikatan yang dilampirkan, lampiran surat perikatan audit, dan simpulan. Untuk contoh surat perikatan bisa dilihat ada tujuan dan ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, honorarium, jasa audit dan tata cara perusahaan serta jangka waktu pelaksanaan, penerbitan laporan audit independen, kerahasiaan dan permasalahan hukum. Ini contoh dari surat perikatan. Selanjutnya di tahapan audit itu ada A140 surat tugas. Kertas kerja ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan dari A sampai E dengan hasil analisis ya. Contoh format surat tugas dilampirkan, lampiran surat tugas terlampirkan, dan simpulan itu dilampirkan. Berikut contoh surat tugas bisa kita lihat secara seksama. Untuk tahapan audit selanjutnya yaitu A150, penyataan independensi. Kertas kerja ini berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan, A sampai D, dengan hasil analisis ya. Untuk contoh pernyataan independensi sudah tersedia, lampiran surat independensi sudah tersedia, dan simpulan pernyataan independensi memadai. Untuk yang keenam adalah komunikasi tahap perikatan. Untuk kodenya A160. Kata kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan dengan hasil analisis semua ya. Untuk lampiran komunikasi dan perikatan sudah tersedia. Berikut contoh komunikasi tahapan pra-perikatan. Nah, bisa kita lihat sesama, ini adalah contohnya. Dan yang terakhir adalah A170, yaitu perikatan audit tahun pertama. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi proses atau prosedur yang harus dilakukan auditor pada perikatan tahap pertama. Perikatan tahun pertama mempunyai perlakuan khusus sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kertas kerja ini muncul jika auditor memilih tipe perikatan tahun pertama pada laman beranda. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan dengan hasil analisis ya. Untuk lampiran KKP cek saldo awal itu sudah. Demikian penjelasan mengenai pre-adjustment pada aplikasi Atlas. Untuk penjelasan lanjutan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, setelah mendengar penjelasan mengenai pre-engagement yang telah dijelaskan oleh teman saya, Randy Ramadhanu, di sini saya, Lola Natasha Ardian, akan menjelaskan mengenai risk assessment atau penilaian risiko yang ada pada aplikasi audit Atlas. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tahap proses pengidentifikasi dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan SA 315.3, tujuan auditor dalam proses penilaian risiko atau risk assessment adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkah laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi
tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai. Baiklah, kita akan masuk pada tahap risk assessment. Tahapan risk assessment dimulai dari A210 tentang materialitas awal. Pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Hal ini mengacu pada SA 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Adapun cara pengisiannya yaitu 1. Pertama, kita harus memilih periode saldo yang akan digunakan menggunakan drop down. Selanjutnya, pada kolom kondisi entitas, kita dapat memilih kondisi yang sesuai dengan klien sebagai langkah awal penentuan materialitas. Nah, angka pada kolom uraian akan terisi otomatis dari format laporan keuangan yang telah diisi sebelumnya. Selanjutnya, acuan saldo penentuan materialitas keseluruhan pada nomor 9 dapat dipilih menggunakan drop down. Dan setiap pengisian besaran margin persentase harus diberikan penjelasan pada kolom pertimbangan profesional memilih acuan. Jika semua sudah selesai, maka simpulan otomatis akan menjadi materialitas sudah ditentukan dan status KKP akan menjadi komplit. Jika auditor mempertimbangkan perlu ada spesifik materiality, maka auditor dapat meng-tick mark atau mencentang pada pertanyaan apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality. Nah, nantinya akan muncul tentukan spesifik materiality. Kemudian kita dapat mengkliknya dan di sini dapat kita lihat kita akan memilih tipe materialitas yang akan digunakan, yaitu overall materiality atau performance materiality bersama dengan nama akunnya dan tingkat persentasenya. Selanjutnya A220 tentang prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analisis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Terdapat 2 kertas kerja pendukung yaitu A220.1 tentang analisis perbandingan data antar periode dan A220.2 tentang analisis rasio keuangan. Pada A220.1 kita akan melakukan analisis vertikal dan analisis horizontal. Selanjutnya, kita harus memberikan deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan. Selain itu, kita juga dapat menentukan akun-akun apa saja yang tergolong signifikan. Jika sudah selesai, berikanlah kesimpulan dengan menggunakan drop down. Nah, jika kita memilih kesimpulan terdapat risiko salah saja material, kita harus menjelaskan alasannya pada kolom kuning dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Pada A220.2 di sini kita akan melakukan perhitungan rasio pada periode 2024 dan 2023. Selain itu, kita harus memberikan analisa kita terhadap rasio keuangan. Jika sudah selesai, berikanlah kesimpulan dengan menggunakan drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Pada akhir kertas kerja A220, terdapat kesimpulan yang harus diisi secara manual pada kolom kuning. Selanjutnya, A230 tentang pemahaman entitas dan lingkungan. Pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur pemahaman atas entitas beserta lingkungannya. Ada 8 kertas kerja pendukung untuk mengisi bagian ini, yaitu 1. Informasi umum dan aspek legalitas pada A230.1. Di sini diisi uraian tentang kontak, informasi, dan aspek legalitas klien.
Jika semua data sudah terisi, maka berikan kesimpulan dengan menggunakan drop down. Dan status KKP berubah menjadi komplit. Yang kedua, struktur organisasi dan tanggung jawab pada A230.2. Di sini diisi uraian tentang struktur organisasi klien beserta uraian tanggung jawab dari setiap jabatannya. Jika semua data sudah terisi, berikan kesimpulan melalui drop down dan status KKP berubah menjadi komplit. Yang ketiga, proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi pada A230.3. Di sini diisi uraian tentang flowchart proses bisnis klien. Nah, pertama kita harus memilih apa saja flowchart yang ada di perusahaan. Kemudian buatlah rangkuman uraian dari setiap siklus yang sudah dipilih. Jika sudah selesai, berikan simpulan dengan menggunakan drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Yang keempat, pemahaman peraturan yang relevan pada A230.4. Di sini diisi uraian tentang peraturan yang relevan bagi klien dengan mengidentifikasi dampak dari peraturan tersebut terhadap risiko salah saji material pada akun dengan cara menentukan akun yang terdampak melalui drop down. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan peraturan tersebut atau belum. Nah, jika sudah selesai, maka berikan kesimpulan melalui drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Yang kelima, pemahaman lingkungan bisnis pada A230.5. Di sini diisi uraian tentang lingkungan bisnis klien meliputi tren industri sejenis, kondisi perekonomian nasional, amandemen atau perubahan SAK, dan yang lainnya. Kemudian, kita harus mengidentifikasi dampak dari pemahaman bisnis klien terhadap risiko salah saji yang material pada akun dengan cara menentukan akun yang terdampak melalui drop down. Jika sudah selesai mengisi semua data yang diperlukan, maka berikanlah kesimpulan dengan menggunakan drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Yang keenam, analisis kelangsungan usaha pada A230.6. Di sini diisi uraian tentang kondisi klien, apakah terdapat isu going concern pada klien. Nah, jika tidak ada isu going concern, maka kita dapat memilih tidak untuk setiap pernyataannya. Jika sudah selesai, maka berikanlah kesimpulan melalui drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Yang ketujuh, pemahaman penyiapan dan penyusunan LK pada A230.7. Di sini diisi uraian tentang identifikasi salah saji dalam aktivitas perusahaan terkait penyiapan laporan keuangan, pencatatan jurnal penyesuaian, evaluasi pengabaian pengendalian oleh manajemen, transaksi antar perusahaan, dan laporan konsolidasi jika ada. Jika semua sudah terisi, kita dapat memberikan kesimpulan menggunakan drop down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Dan terakhir, analisis faktor kecurangan pada A230.8. Di sini akan diisi uraian tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi keterjadian kecurangan
dengan mengidentifikasi dampak dari faktor kecurangan terhadap risiko salah saji pada akun yang terdampak melalui drop-down. Jika sudah selesai mengisi semua data, kita dapat memberikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Pada akhir kertas kerja A230, kita harus memberikan kesimpulan menyeluruh untuk pemahaman entitas dan lingkungan yang diisi secara manual pada kolom kuning. Selanjutnya, A240 tentang inherent risk. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko bawaan atau inherent risk klien. Risiko bawaan diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat akun. Nah, di sini dapat dilihat terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko yang sudah terisi secara otomatis berdasarkan kertas kerja sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Pada tingkat laporan keuangan, kita akan mengidentifikasi faktor penyebab yang menjadi pertimbangan dengan memberikan tanda centang pada kotak. Selanjutnya, pilih tingkat risiko dengan menggunakan drop-down apakah termasuk high, medium, atau low, dan berikan penjelasannya. Yang kedua, kita akan melakukan identifikasi pada tingkat akun. Pada tingkat akun, diisi pilihan ya atau tidak melalui drop-down pada setiap akun yang teridentifikasi memenuhi kriteria. Selanjutnya, kriteria rentan terhadap fraud risk akan terisi secara otomatis. Pada kolom likelihood dan magnitude, pilih high atau low menggunakan drop-down untuk menentukan tingkat risiko inherent. Kolom IR akan terisi secara otomatis berisi penilaian secara keseluruhan risiko inherent tersebut, apakah high, medium, atau low. Kolom termasuk risiko signifikan juga akan terisi secara otomatis. Terakhir, jika terdapat informasi tambahan yang relevan, hal ini dapat disajikan pada kolom faktor risiko signifikan lain dan berikan keterangannya. Jika semua sudah selesai, berikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down, yaitu analisis inherent telah dilakukan dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya, A250 tentang control risk. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko pengendalian dari klien. Pada A250.1 tentang entity level, untuk memperoleh isian secara otomatis pada kolom kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian, kita harus mengisi evaluasi pemahaman pengendalian terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab pada kolom kuning secara manual dan memberikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down. Setelah selesai, jawablah pertanyaan di bawah, yaitu apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal? Dalam kasus PT Bina Citra Pesona tidak terdapat defisiensi dalam pengendalian internal, maka dipilih tidak. Terakhir, berikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya, untuk uraian siklus flowchart, di sini saya akan mengambil contoh pada A250
10.2 tentang uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Pada kolom uraian siklus akan terisi secara otomatis. Untuk kolom frekuensi, identifikasi risiko, what can go wrong, dan dokumentasi aktivitas pengendalian diisi secara manual. Kemudian, kolom pelaksanaan aktivitas pengendalian dipilih menggunakan drop-down yang sesuai dengan SOP yang dimiliki klien. Tentukan akun terkait dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut menggunakan drop-down. Selanjutnya, pada kolom asersi terkait, tentukan asersi tiap pengendalian internal. Apakah prosedur internal tersebut termasuk C, yaitu completeness, E, yaitu existent, A dan C, yaitu accuracy and cut-off, dan V, yaitu valuation. Selanjutnya, tentukan apakah mengandalkan pengendalian yang ada yang dipilih menggunakan drop-down. Kemudian, analisis TOC menentukan apakah aktivitas pengendalian efektif atau tidak efektif. Dan kolom hasil akan terisi secara otomatis. Jika sudah selesai, berikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Lakukan hal yang sama pada uraian siklus A250.3 dan A250.4. Pada bagian akhir A250, terdapat kesimpulan secara keseluruhan yang harus diisi dengan manual pada kolom kuning. Selanjutnya, A260 tentang komunikasi dengan TCWG dan SPI. Pada kertas kerja ini, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kepada pihak yang tepat tentang risk assessment yang telah dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit. Di sini terdapat 2 pertanyaan yang harus dijawab menggunakan pilihan drop-down. Jika menjawab ya, maka akan muncul kertas kerja pendukungnya yang dapat kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan yang harus kita jawab ya atau tidak menggunakan drop-down. Dan jika sudah selesai, kita dapat memberikan kesimpulan dengan menggunakan drop-down dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya, A270 tentang Risk of Material Misstatement atau ROMM. Penilaian risiko salah saji material dilakukan pada 2 tingkat, yaitu di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Pada tingkat laporan keuangan, di kolom faktor penyebab yang menjadi pertimbangan akan secara otomatis terisi jika kita memberikan centang pada A240 tentang inherent risk. Kemudian, tentukan ROMM keseluruhan menggunakan drop-down apakah high, medium, atau low. Dan berikan penjelasan terkait penentuan tingkat risiko tersebut. Selanjutnya, pada tingkat asersi, masing-masing kolom faktor risiko akan terisi secara otomatis. Dan penentuan ROMM juga mempertimbangkan nilai materialitas akun yang telah ditetapkan pada kertas kerja materialitas. Selanjutnya, terdapat 2 ROMM pada level asersi. Pertama, untuk saldo transaksi secara otomatis akan terisi. Dan yang kedua, untuk penyajian dan pengungkapan, setiap akun harus ditentukan asersi mana yang relevan dan pengisian menggunakan pilihan drop-down. Selanjutnya, pada kolom plan response,
kita harus mencentang prosedur mana yang akan dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya. Jika semua sudah selesai, maka berikan simpulan dengan menggunakan drop-down, yaitu penyelesaian penentuan ROMM dilakukan dan status KKP akan berubah menjadi komplit. Yang terakhir, A280 tentang Audit Strategi Memorandum Update. Ini berisikan catatan tertulis yang merevisi atau memperbarui strategi audit awal berdasarkan temuan baru selama pelaksanaan audit, seperti perubahan penilaian ROMM, hasil pengujian pengendalian, atau kondisi bisnis yang signifikan. Yang semua diisi secara manual pada kolom kuning yang sudah tersedia pada kertas kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai risk assessment atau penilaian risiko. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengujian substantif pada akun surat-surat berharga dan juga aktiva tetap yang akan dijelaskan oleh teman saya, Era Permatasani, Arisa Cibro, dan Karina. Nah, setelah kita mendengarkan risk assessment yang dijelaskan oleh Lola Natasha Ardian, di sini kita akan membahas tentang substantif surat berharga pada kode E1 sampai dengan kode E5. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan surat berharga. Nah, secara singkat, surat berharga itu adalah dokumen yang memiliki nilai yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan investor. Dan fungsinya sendiri itu sebagai alat bukti utang dan instrumen investasi. Contohnya seperti wesel, saham, obligasi, dan surat utang lainnya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Maka kita akan langsung ke pembahasannya. Kita mulai dari E1, di mana E1 ini berisikan tentang kertas kerja surat-surat berharga PT Bina Citra Pesona 31 Desember 2024. Kertas kerja ini kita bisa lihat di buku 3 halaman 38 yang berisikan saldo tahun 2023, additional atau disposal, dan saldo 2024 serta harga pasar. Di sini yang pertama itu PT Bangun Karya memiliki saldo tahun 2023 sebesar 228 juta dan tidak ada penambahan atau pengurang, maka saldo pada tahun 2024-nya tetap 228 juta dan harga pasarnya menjadi 213.750.000. Itu didapat dari 28.500 dikali dengan 7.500. Dan kita akan membuat tikmat A yang artinya bahwa sudah ditelusuri ke kertas kerja tahun sebelumnya. Dan di 2024 kita memberi tikma checklist yang artinya bahwa sudah dikonfirmasi ke sertifikat saham pada E2. Lalu pada yang kedua itu PT Sinar Mataram, saldo tahun 2023-nya itu 354 juta dan terdapat pengurang sebesar 354 juta sehingga saldo tahun 2024-nya itu menjadi habis dan harga pasarnya juga menjadi nol. Setelah itu ada PT Cakrawala. Di tahun 2023 dia memiliki saldo sebesar 270 juta 280.000 dan terdapat pengurang sebesar 270 juta 280.000 sehingga saldo tahun 2024 itu menjadi habis dan harga pasarnya juga menjadi nol. Setelah itu PT Meridian tahun 2023 tidak memiliki saldo dan terdapat penambahan sebesar 19.300.000 dan pada tahun 2024 saldonya menjadi 19.300.000 dan harga pasarnya menjadi 20.400.000. Itu didapat dari 2.000 lembar dikali dengan 10.200. Nah, selanjutnya PT Suara Alam itu di tahun 2023 tidak memiliki saldo dan terdapat penambahan 25.900.000 sehingga saldonya di 2024 itu menjadi 25.900.000 dan harga pasarnya menjadi 19.200.000. Itu didapat dari 1.200 lembar dikali 16.000. Selanjutnya PT Arta itu di tahun 2023 tidak ada dan terdapat penambahan sebesar 80 juta sehingga saldonya menjadi 80 juta dan harga pasarnya menjadi 79.384.000. Nah, total 2023 itu harus sama dengan TB1. Lanjut, kita akan membuat jurnal penyesuaian itu karena terjadinya pembelian saham dari PT Dian Elektrik yang belum tercatat. Itu terdapat di E5. Pada kertas kerja E2 ini itu berisikan tentang pembelian investasi dalam bentuk obligasi pada PT Victoria yang berjangka 10 tahun. Dibeli tanggal 2 Juli 2025, jatuh temponya itu tanggal 1 Juli 2020.
dengan tingkat bunga itu 10% dan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Di sini kita menambah dan sebesar 139.654.000 dan saldo tahun 2024-nya tetap 139.654.000. Nah, di sini di harga pasarnya itu 135 juta 135 juta dan saldo tahun 2024 itu harus sama dengan TB1. Lalu kita di sini menambahkan tikmat pada saldo 2023 itu checklist, yaitu sudah telah dihitung kembali. Lalu di sini kita membuat jurnal penyesuaian utang jangka panjang sebesar 1.034.600 dan pendapatan lainnya itu di debit 7.500.000 lalu di kreditnya investment revenue sebesar 8.534.600. Pada E3 itu berisikan tentang pengujian seluruh sekuritas yang berada di Bank Ganesha yang disimpan di safe deposit box. Maka di sini PT Bangun Karya itu memiliki sertifikat nomornya itu 21 dengan total lembarnya itu 28.500 dan tadi sudah kita bahas di E1. Yang kedua, PT Maridian itu memiliki nomor sertifikat 7.114 dengan lembar 2.000 dan itu juga terdapat di E1. Yang selanjutnya itu PT Suara Alam dengan nomor sertifikat 618 dengan jumlah lembar 1.200 dan juga terdapat di E1. Yang selanjutnya itu PT Victoria, itu nomornya itu 4.428 sampai 4.502 dengan jumlah lembar 75, itu terdapat di E2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu di sini ada PT Arta itu 14 sampai dengan 843 sampai 194 dengan lembar saham 1. Pada kode E4 di sini berisikan tentang profit dari penjualan sekuritas. Pada tanggal 12 Januari 2025, PT Cakrawala dengan number 23.300 dan biaya akuisisinya itu 270.288.000 dengan kas yang diterima itu 294.558.000 dan pendapatan yang diperoleh itu 24.278.000 atau disebut juga dengan profit. Lalu di sini diberi tikmat C, yaitu sudah dikonfirmasi ke broker, dan diberi tikmat Y juga dan tikmat checklist, dan 0 di garis yaitu sudah dihitung kembali. Nah, di biaya akuisisinya harus sama dengan E1 yang telah kita bahas sebelumnya dan di kas pendapatannya itu harus sama dengan E5 yang akan kita bahas setelah ini. Lalu pada 16 Maret 2025, PT Sinar Mataram dengan number sheet-nya 30.000 dan biaya akuisisinya 354.000 dengan kas receipt-nya itu 394.160.000 dengan profitnya itu 40.160.000. Nah, harus sama sesuai dengan E1 dan E5. Nah, totalnya itu menjadi 53.300 dan biaya akuisisinya menjadi 4.280.000 dan kas receipt-nya itu 688.718.000 dan pendapatan atau profitnya itu menjadi 64.438.000 dan ini harus sesuai dengan TB2. Selanjutnya itu E5 itu berisikan tentang sekuritas broker. Di sini itu surat konfirmasi yang dikirim oleh CV Indo Sekuritas bahwasanya semua surat-surat berharga yang ada di PT Citra Bina Citra Pesona itu sudah benar adanya, dan di sini dia juga menjelaskan bahwa penjualan pada PT Cakrawala itu totalnya itu 295.910.000 dengan komisinya itu 1.352 dan bersihnya itu 294.558 dan ini sudah benar. Yang kedua itu PT Sinar Mataram juga sudah benar dan PT Victory juga sudah benar dan sudah sesuai dengan E4, dan PT Suara Alam itu pada E1 juga sudah benar dan terdapat di E4 juga. Lalu PT Maridian itu juga 19.200.000 dengan komisi 100.000 dengan total 19.300 itu juga sudah benar. Dan pada tanggal 29 bulan 12 itu PT Dian Elektronik yang tadinya belum tercatat dan dibuat di penyesuaian di E2 itu juga sudah benar. Jadi E5 ini tuh berisinya tentang balasan dari PT CV Indo Sekuritas bahwasanya semua sekuritas ini sudah benar adanya di Bank Ganesha. Sekian penjelasan dari kode E. Kode E6 akan dilanjutkan oleh teman saya Arisa Cibro.
Baiklah, perkenalkan saya Arisa Cibro dari kelas AKP 7C dengan NIM 2205151013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kode E yaitu surat berharga yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya yaitu Era. Berikut penjelasannya untuk kode E6 sampai dengan E9. Kode E6 yaitu cuplikan buku besar dengan nama rekening pendapatan investasi dengan nomor rekening 920. Pada tanggal 29 Maret menerima dividen dari PT Sinar Mataram sebanyak 30.000 dikali Rp155, kredit sebesar 4.650.000 dan saldo awal itu 4.650.000. Pada tanggal 30 September menerima dividen dari PT Meridian sebanyak 2.000 dikali Rp10, kredit sebesar Rp560.000. Saldonya Rp5.210 didapat dari Rp4.650.000 tambah Rp560.000. Yang kedua, PT Suara Alam sebanyak Rp1.200 dikali Rp700 dikredit sebesar Rp840.000. Kemudian untuk saldonya itu sebesar Rp6.050.000 didapat dari Rp5.210.000 ditambah Rp840.000. Pada tanggal 27 November menerima dividen dari PT Bangun sebanyak Rp28.500 dikali Rp120 dikredit sebesar Rp3.420 dan untuk saldonya itu Rp9.470.000 didapat dari Rp6.050.000 ditambah Rp3.420.000. Yang kedua ada PT Meridian yaitu sebesar 2.000 dikali Rp280.000 dikredit sebesar Rp560.000 dan untuk saldonya sebesar Rp10.030.000 didapat dari Rp9.470.000 ditambah Rp560.000. Yang ketiga PT Suara Alam sebesar Rp1.200 dikali Rp700 dikredit sebesar Rp840.000 itu saldonya Rp10.870.000 itu didapat dari Rp10.030.000 dikali Rp840.000. Untuk saldo akhir tahun itu sebanyak Rp10.870.000 dapat juga dilihat pada TB2. Selanjutnya kode E8 yaitu analisis transfer sekuritas investasi jangka panjang yaitu dari PT Bangun Karya dengan biaya historis Rp228 juta dan kita lihat pada E1 juga. Kemudian untuk harga pasar sebesar Rp213.750.000 ada pada E1 juga, dan untuk kerugian penurunan nilai sekuritas itu sebesar Rp14.250.000. Dengan catatan, klien telah memutuskan untuk tidak menjual saham PT Bangun Karya dengan tujuan untuk mendapatkan kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, transfer harus dilakukan dari akun sekuritas ke investasi jangka panjang. Kemudian terdapat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu investasi jangka panjang di debit sebesar Rp213.750.000. Kemudian pendapatan dan penyesuaian. Kemudian sekuritas yang dapat diperdagangkan di kredit sebesar Rp228 juta. Selanjutnya yaitu WP E7 yaitu penyisihan untuk penurunan nilai sekuritas. Periode 31 Desember 2024 untuk sekuritas yaitu terdiri dari saham dari PT Meridian dengan biaya historis sebesar Rp19.300.000 dengan harga pasar Rp20.400.000. Terdapat selisih sebesar Rp1.100.000. Kemudian setelah diaudit terdapat selisih yaitu sebesar minus Rp1.100.000. Saham dari PT Suara Alam dengan biaya historis sebesar Rp25.920.000. Kemudian pada harga pasarnya itu Rp19.200.000, terdapat selisih sebesar Rp6.720.000. Kemudian selisih yang telah diaudit sebesar Rp6.720.000. Kemudian saham dari PT Dian Elektronik dengan biaya historis sebesar Rp47.920.000.
harga pasar Rp46.800.000, selisih Rp1.120.000, kemudian selisih yang diaudit Rp1.120.000. Untuk total biaya historis sebesar Rp93.140.000, untuk total harga pasar sebesar Rp86.400.000, untuk selisih Rp8.940.000, kemudian untuk selisih yang diaudit sebesar Rp6.740.000. Untuk catatan, klien belum menyesuaikan sekuritas berdasarkan nilai terendah antara biaya atau nilai pasar. Karena adanya perbedaan selisih dengan selisih yang diaudit, maka terdapat jurang adjustment, yaitu dengan akun pendapatan dan penyesuaian lainnya di debit sebesar penilaian untuk sekuritas sebesar Rp6.740.000. Selanjutnya kode E9, yaitu analisis surat utang jangka pendek dari PT Arta dengan tanggal perolehan 1 November 2024 dengan suku bunga 12%, kemudian untuk nilai nominal sebesar Rp80 juta, dan untuk bunganya itu Rp1.600.000 didapat dari 12% dikali 80 juta dikali 2/12. Di sini terdapat penyesuaian, yaitu piutang lainnya di debit sebesar Rp1.600.000, kemudian investment revenue di kredit sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya kita akan membahas kode F1 mengenai aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, bukan untuk dijual kembali dalam transaksi normal. Aktiva tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, gedung, mesin kendaraan, atau disebut juga sebagai aktiva tetap berwujud, serta hak paten, merek dagang, goodwill, yaitu aset tetap tidak berwujud. Aset ini memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan dan umumnya akan mengalami penyusutan ataupun depresiasi seiring waktu, kecuali untuk tanah. Selanjutnya kita akan masuk pada substantif fixed aset ataupun aktiva tetap. Jenis aktiva tetap yang pertama itu adalah tanah. Tanah, untuk harga perolehan tanah saldo awalnya sebesar Rp164.500.000, bisa kita lihat pada saldo akhir di buku 3 halaman 42. Kemudian tidak terdapat penambahan ataupun penghentian, dan untuk saldo akhir sebesar Rp164.500.000. Kemudian untuk depresiasi dan akumulasi depresiasinya itu tidak terdapat depresiasi karena tanah tidak memiliki ataupun tidak mendapat penyusutan. Selanjutnya itu adalah bangunan. Untuk harga perolehan saldo awalnya sebesar Rp552.526.000. Sama seperti yang saya katakan, bisa kita lihat pada saldo akhir di buku 3 halaman 42. Kemudian untuk bangunan tidak terdapat penambahan ataupun penghentian, dan untuk saldo akhirnya sebesar Rp552.526.000. Kemudian untuk depresiasinya itu, untuk tarifnya itu sebesar 3,1/3%, dan untuk metode yang digunakan itu menggunakan garis lurus dan umur ekonomis 30 tahun. Untuk depresiasi ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 67. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu, yaitu sebesar untuk saldo awalnya sebesar Rp130.832.000.
Kemudian untuk penambahannya itu sebesar 18.418, dapat kita lihat nanti pada F4 yang akan dibacakan. Kemudian tidak ada penghentian, dan untuk saldo akhirnya sebesar 149.250.000 rupiah, didapat dari saldo awal ditambah penambahan dikurangi penghentian. Selanjutnya itu adalah mesin dan peralatan. Untuk saldo awalnya sebesar 1.081.690.000 rupiah, kemudian terdapat penambahan sebesar 1.009.600.000 rupiah. Nanti akan kita lihat juga dibacakan pada F2. Kemudian untuk penghentiannya sebesar 79.200.000 rupiah. Ya, kita lihat nanti pada F3. Kemudian untuk saldo akhirnya sebesar 2.012.090.000 rupiah. Ini didapat dari saldo awal ditambah penambahan dikurang penghentian. Kemudian untuk tarif depresiasinya 5%, metode yang digunakannya itu garis lurus dan umur ekonomis 20 tahun. Untuk akumulasi akumulasi penyusutannya itu yaitu sebesar 321.732.000 rupiah. Untuk penambahannya sebesar 77.344.500.000 rupiah. Bisa kita lihat pada F4 nanti. Kemudian untuk penghentiannya itu sebesar 23.760.000 rupiah. Maka terdapat saldo akhir sebesar 375.316.500 rupiah. Selanjutnya itu adalah kendaraan. Untuk kendaraan, harga perolehan untuk saldo awalnya itu sebesar 198.850.000 rupiah, tidak terdapat penambahan ataupun penghentian, dan saldo akhirnya sebesar 198.850.000 rupiah. Untuk depresiasinya itu tarifnya adalah 25%, menggunakan metode garis lurus, dan umur ekonomis 4 tahun. Kemudian untuk akumulasi penyusutan untuk saldo awal sebesar 105.596.000 rupiah, kemudian terdapat penambahan sebesar 49.712.500 rupiah, kemudian untuk penghentiannya tidak ada, dan terdapat saldo akhir sebesar 155.308.500 rupiah. Kemudian selanjutnya itu adalah mebel dan peralatan kantor. Untuk harga perolehan terdapat saldo awal sebesar 212.866.000 rupiah, yaitu dari saldo akhir pada buku 3 halaman 42. Kemudian terdapat penambahan pada F2 nanti, yaitu sebesar 16.800.000 rupiah. Untuk penghentiannya tidak ada, dan saldo akhirnya itu sebesar 299.666.000 rupiah. Untuk depresiasi ataupun penyusutannya itu untuk tarifnya 5% menggunakan metode garis lurus, dan umur ekonomis 20 tahun. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu untuk saldo awalnya sebesar 75.162.000 rupiah, kemudian terdapat penambahan, dapat kita lihat pada F4 nanti sebesar 11.063.000 rupiah, kemudian penghentiannya tidak ada, maka untuk saldo akhir didapatlah sebesar 86.225.000 rupiah. Kemudian untuk harga perolehan pada saldo awal terdapat totalnya itu sebesar 2.210.432.000 rupiah. Kemudian untuk penambahan itu sebesar 1.026.400.000 rupiah. Kemudian untuk penghentian sebesar 79.200.000 rupiah. Dan saldo akhirnya yaitu sebesar 3.157.630.000 rupiah. Dapat kita lihat juga pada trial balance 1. Kemudian untuk depresiasi yaitu bisa kita lihat pada bagian ini, bisa kita lihat pada buku 3 F1 halaman 42 atau buku 1 halaman 67. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu pada saldo awalnya itu totalnya keseluruhan sebesar 633.220.000 rupiah.
Kemudian untuk total penambahan itu sebesar Rp536.538.000 bisa kita lihat juga pada TB2. Kemudian untuk penghentiannya totalnya sebesar Rp23.760.000 dan untuk saldo akhirnya itu sebesar Rp766.100.000. Untuk penjelasan kode F2 sampai dengan F6 akan dilanjutkan oleh teman saya Karina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aktivitas tetap yang sebelumnya sedikit sudah dibahas oleh teman saya Alisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode F2, di mana pada kode ini berisikan informasi mengenai tambahan aktivitas tetap. Pada buku 4 halaman 40 terdapat informasi mengenai tambahan aset tetap, yaitu yang pertama dari PT Santosa Jaya dengan keterangan 2 buah peralatan kemas dengan harga satuan Rp23.200.000 sehingga diperolehlah harga perolehannya sebesar Rp46.400.000. Lalu yang kedua ada dari PT Sekawan dengan keterangan 1 buah packaging mesin seharga 420 juta. Lalu yang ketiga ada dari PT Mataram Putra dengan keterangan penyusunan konstruksi di ruang pengiriman untuk sistem pemuatan barang secara otomatis ke dalam truk seharga 543.200.000. Dan ada dari PT Harapan dengan keterangan 1 buah mesin fotokopi dengan harga 16.800.000. Lalu pada buku 1 halaman 65 kita bisa melihat acuan tugas yang harus dikerjakan pada kode F2 ini, yaitu yang pertama melakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya dengan mengecek kesesuaian dengan informasi voucher yang ada pada buku 1 tabel 9 halaman 68. Jadi kita harus memastikan bahwa data-data yang ada pada F2 sudah sesuai atau memang ada nyatanya pada tabel 9 buku 1 halaman 68 lalu mencantumkan tick mark atau indeks silang yang diperlukan seperti ini. Yang kedua, menentukan bahwa semua tambahan aktivitas tetap telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pada kasus ini, diasumsikan kita sudah memeriksa otorisasi yang terdapat pada voucher-voucher yang bersangkutan dan tidak terdapat penyimpangan. Tugas yang ketiga yaitu menentukan bahwa tambahan aktivitas tetap yang ada di F2 telah diklasifikasikan sebagai aktivitas tetap. Jadi pada kode F2 ini kita akan membuat tabel baru yang berisikan mengenai pengklasifikasian tambahan aset tetap di mana untuk peralatan kemas, packaging mesin, dan penyusunan konstruksi kita klasifikasikan sebagai mesin dan peralatan pabrik, sedangkan mesin fotokopi kita klasifikasikan sebagai peralatan kantor. Kemudian kita diminta untuk melakukan inspeksi terhadap semua tambahan aktiva tetap dengan keadaan fisiknya. Dan pada kasus ini diasumsikan kita sudah melakukannya sehingga kita akan memberikan tick mark F pada tiap tambahan aktiva tetap yang artinya pengamatan fisik terhadap aset tersebut telah dilakukan. Tugas selanjutnya yaitu menelusuri otorisasi tambahan aktiva tetap ke kutipan rapat Dewan Komisaris, di mana informasi tersebut bisa kita lihat pada buku 2 halaman 24. Total nominal dari masing-masing pengklasifikasian aset tetap tersebut akan kita masukkan ke dalam F1 bagian addition atau penambahan. Untuk tipe aset mesin dan peralatan pabrik dan juga untuk tipe aset peralatan kantor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode WP F3, di mana pada kode ini berisikan informasi mengenai penghentian aktiva tetap. Pada kode ini terdapat tabel yang berisikan informasi mengenai tipe aset, tanggal diperoleh, tanggal dihentikan, tarif dan metode depresiasi, harga perolehan, akumulasi, depresiasi, nilai buku, kas yang diterima, serta laba atau rugi, di mana terdapat tipe aset mesin yang akan dihentikan dengan tanggal perolehan yaitu pada tanggal 20 bulan 5 2018 dan tanggal dihentikannya pada tanggal 20 bulan Agustus 2024. Tarif depresiasinya sebesar 5% dengan menggunakan metode garis lurus. Harga perolehan aset sebesar Rp79.200.000, lalu untuk akumulasi depresiasinya sebesar Rp23.760.000. Angka ini bisa kita lihat dari tabel perhitungan akumulasi depresiasi seperti berikut. Di mana pada tahun 2018 dilakukan penghitungan akumulasi depresiasi menggunakan tarif sebesar 2,50%. Menggunakan tarif setengah karena hanya menghitung dari Juni hingga Desember sehingga perhitungannya hanya untuk setengah tahun.
Sehingga untuk tahun 2018 dengan tarif 2,50% dikali dengan harga perolehan mesin sebesar 79.200.000 didapatkanlah 1.980.000 untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dilakukan penghitungan dengan tarif penuh yaitu 5% dikali dengan harga perolehan sebesar 79.200.000, maka diperolehlah akumulasi depresiasi sebesar 3.960 hingga dari tahun 2019 hingga 2023. Lalu pada tahun 2024 dengan tarif 2,50% dikali dengan harga perolehan yaitu 79.200.000 sehingga diperolehlah akumulasi depresiasi pada tahun 2024 sebesar 1.980.000. Kemudian di total dari tahun 2018 hingga 2024 untuk mendapatkan total akumulasi depresiasi sebesar 23.760.000 yang akan kita letakkan di kolom akumulasi depresiasi pada tabel F3. Kemudian untuk nilai buku yaitu sebesar 55.440.000 didapatkan dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi depresiasi. Sehingga diperolehlah nilai bukunya sebesar 55.440.000. Lalu untuk kas yang diterima yaitu sebesar 24.900.000 dan terdapat kerugian sebesar 30.540.000. Hal ini dapat dilihat dari kas yang kita terima dikurang dengan nilai buku yang ada. Kemudian kita harus mencantumkan tikmak yang pertama yaitu tikmak Y, di mana tikmak Y ini artinya telah kita telusuri ke jurnal penerimaan kas. Lalu ada tikmak J yang artinya telah dilakukan perhitungan ulang. Lalu ada tikmak panah ke atas yang artinya penjumlahan telah diperiksa. Nantinya total angka-angka ini yang ada pada tabel F3 akan kita masukkan ke kode F1 bagian disposal atau penghentian pada tipe aset mesin dan peralatan sebesar 79.200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode F4 di mana kode ini berisikan informasi mengenai pengujian depresiasi PT Bina Citra Person. Pada kode ini terdapat kolom tipe aset tetap, harga perolehan, tarif depresiasi tahun 2024 serta total. Untuk yang pertama yaitu untuk bangunan. Untuk depresiasi full 1 tahun, harga perolehannya itu sebesar 552.526.000. Angka ini bisa kita dapatkan dari indeks kerja F1. Bisa kita lihat dari sini untuk bangunan sebesar 552.526.000 dengan tarif 3,33%. Ini bisa kita lihat informasinya di buku 3 halaman 45. Untuk kolom penyusutan atau depresiasi, angka yang muncul ini adalah hasil perkalian dari harga perolehan dikali dengan tarif. Sehingga muncullah angka 118.418.000 rupiah. Lalu, angka ini akan kita pindahkan ke total karena untuk bangunan tidak terdapat penambahan aset tetap maupun penghentian untuk bangunan. Sehingga 18.418.000 ini akan menjadi total untuk bangunan. Angka total sebesar 18.418.000 ini akan dimasukkan ke dalam kode F1 pada kolom akumulasi depresiasi bagian tambahan. Akan dimasukkan sebesar 18.418.000 untuk tipe aset bangunan tadi. Yang kedua, untuk mesin dan peralatan pabrik diketahui harga perolehannya sebesar 1.081.690.000 dengan tarif 5%, lalu didapatkanlah total depresiasi untuk tahun 2024-nya sebesar 54.084.500 dari harga perolehan dikali dengan tarif. Lalu terdapat penambahan aktiva untuk mesin dan peralatan pabrik sebesar 1.009.600.000 rupiah yang bisa kita lihat dari kode F1 pada bagian tambahan. Pada aset tipe aset mesin dan peralatan terdapat penambahan sebesar 1.009.600.000 rupiah sehingga kita masukkan angkanya ke tambahan lalu dengan tarif 2,50%. Tarif ini bisa kita lihat dari perhitungan tarif penuh 1 tahun yaitu 5% dikali dengan 6/12 sehingga didapatlah depresiasinya sebesar 25.240 itu dari 1.009.600 dikali dengan tarif 2,50%. Lalu terdapat penghentian
Pada mesin dan peralatan pabrik, diketahui harga perolehannya 79.200.000 yang bisa kita lihat dari kode F3 itu 79.200.000 dengan tarif 2,50% sehingga didapatkan depresiasinya sebesar 1.980.000. Lalu diketahuilah total depresiasi dari seluruh mesin dan peralatan pabrik itu sebesar 77.344.500. Ini didapat dari depresiasi 1 tahun penuh sebesar 54.084.500 ditambah dengan penambahan aktiva tetap sebesar 25.240.000 lalu dikurang dengan penghentian sebesar 1.980.000 sehingga diperolehlah seluruh depresiasinya sebesar 77.344.500 untuk tipe aset tetap mesin dan peralatan pabrik. Lalu untuk kendaraan, diketahui depresiasi penuh 1 tahunnya dengan harga perolehan 198.850.000 yang dapat dilihat dari kode F1 198.850.000 dengan tarif 25% yang diketahui dari buku 3 halaman 45 dan depresiasinya sebesar 49.712.500 diperoleh dari harga perolehan 1 tahun penuh depresiasi dikali dengan 25%. Lalu untuk kendaraan karena tidak ada penambahan dan penghentian maka 49.712.500 ini akan menjadi total dari seluruh depresiasi kendaraan. Untuk furniture dan peralatan kantor untuk depresiasi penuh 1 tahunnya dengan harga perolehan sebesar 212.866.000 dengan tarif 5% sehingga didapatkan depresiasi sebesar 10.643.000 rupiah dari harga perolehan dikalikan dengan tarif. Lalu terdapat penambahan aset dengan harga perolehan diketahui 16.800.000 yang bisa dilihat dari kode F1 dengan tarif kode F1 untuk furniture dan peralatan kantor yaitu 16.800.000 terdapat penambahan dikali dengan tarif sebesar 2,50% sehingga didapatlah depresiasi untuk tambahannya itu sebesar 420.000. Sehingga total depresiasi tahun 2024 untuk furniture dan peralatan kantor sebesar 11.063.000 didapat dari depresiasi 1 tahun penuh ditambah dengan penambahan. Sehingga diketahui total keseluruhan depresiasi untuk tahun 2024 itu sebesar 156.538.000 rupiah, di mana angka tersebut harus disesuaikan dengan yang ada di TB2. Kita akan mengecek ke TB2 untuk memastikan angkanya sudah sama yaitu sebesar 156.538.000 rupiah. Kemudian untuk kode F5 berisikan informasi mengenai beban reparasi dan pemeliharaan, di mana terdapat tabel yang berisikan nomor voucher, nama tujuan, pembayaran dibayarkan kepada siapa atau vendor, lalu ada keterangan dan jumlah. Yang pertama dengan nomor voucher 2/18 kepada CV Karya Cipta dengan keterangan perbaikan atap gudang dengan jumlah 6.380.000. Lalu yang kedua dengan nomor voucher 3/25 kepada PT Santosa Jaya dengan keterangan reparasi peralatan di ruang pengemasan barang dengan jumlah 5.600.000. Lalu yang ketiga dengan voucher 9/12 kepada PT Krakatau Indonesia dengan keterangan penyusunan kembali layout di ruang pengemasan barang dengan jumlah 19.280.000. Lalu yang terakhir dengan nomor voucher 12/01 kepada Alexander Heating and Air Conditioning dengan keterangan reparasi rutin atau tahunan untuk peralatan pemanas di ruang pengemasan barang sejumlah 3.600.000. Setelah itu, jumlahkan seluruh beban reparasi hingga didapatkanlah jumlah sebesar 34.860.000 dan diketahui terdapat pengeluaran-pengeluaran lain untuk voucher-voucher di bawah 1 juta, yaitu sebesar 4.260.000, sehingga didapatlah total dari beban reparasi dan pemeliharaan sejumlah 39.120.000. Angka yang ada di F5 dipastikan sudah sesuai dengan yang ada di TB2. Kita akan cek ke TB2 untuk beban reparasi dan pemeliharaan sebesar 39.120.000. Angkanya sudah sesuai dengan yang ada di F5. Selanjutnya, untuk kode F6 berisikan informasi mengenai analisis perjanjian sewa, di mana yang pertama kita cari yaitu tabel pembayaran sewa.
di mana pada tahun pertama saldo utangnya sebesar 230 juta, lalu pembayarannya setiap tahun sebesar 31.952.000 yang dapat dilihat di buku 1 halaman 69. Karena masih tahun pertama, maka belum dikenakan beban bunga, maka dari itu pembayaran sewanya masih sebesar 31.952.000 sehingga sisa hutang sewanya sebesar 198.048.000. Lalu pada tahun kedua, sisa hutang pada tahun pertama menjadi saldo utang di tahun kedua, yaitu sebesar 198.048.000 dengan pembayaran setiap tahunnya 31.952.000. Untuk beban bunga pada tahun kedua berjumlah 29.707.200 yang didapat dari saldo utang dikali 15%. Informasi beban bunga sebesar 15% dapat dilihat di buku 1 halaman 69 poin nomor 6. Lalu pembayaran sewa pada tahun kedua sebesar 2.244.800 didapat dari angsuran tahunan dikurang dengan beban bunga. Sehingga didapatkan sisa hutang sewa pada tahun kedua yaitu 195.803.200, yaitu dari saldo utang tahun kedua dikurang dengan pembayaran angsuran di tahun kedua. Lakukan perhitungan yang sama pada tahun ketiga hingga tahun ke-20. Lalu kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu jurnal untuk pencatatan pengakuan hutang mesin sewaan dengan mendebit akun sewa mesin sebesar 230 juta. Angka ini bisa kita dapatkan dari tabel yang sudah kita buat, yaitu saldo hutang di tahun pertama. Lalu mengkredit akun sewa dibayar di muka sebesar 15.976.000. Angka ini didapat dengan rumus 6/12 dikali dengan saldo utang pada tahun pertama, sehingga didapatlah 15.976.000. Lalu di kredit juga ada beban sewa sebesar 15.976.000. Ya, rumusnya sama dengan sewa dibayar di muka tadi, 6/12 dikali saldo utang pada tahun pertama. Lalu ada utang sewa modal sebesar 198.048.000. Ini didapat dari sisa utang sewa pada tahun pertama. Lalu jurnal penyesuaian selanjutnya adalah pengakuan beban bunga yang harus diakui dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember dengan mendebit akun beban bunga sebesar 14.853.600 dan mengkredit akun utang bunga sebesar 14.853.600. Angka ini didapatkan dari total beban bunga setahun. Beban bunga setahun yaitu 29.707.200 dibagi 2 karena hanya menghitung untuk 6 bulan saja. Lalu yang ketiga yaitu untuk pencatatan penyusutan mesin sewaan dengan mendebit beban depresiasi sewa mesin sebesar 5.750.000 dan mengkredit akumulasi depresiasi sewa mesin sebesar 5.750.000. Angka ini didapat dari perhitungan 6/12 dikali dengan saldo utang pada tahun pertama. Lalu dibagi dengan 20 tahun yaitu umur ekonomis mesin, sehingga didapatlah angka 5.750.000 ini. Yang terakhir yaitu jurnal reklasifikasi dengan mendebit kapitalis payable sebesar 2.244.800 dan mengkredit operating lease payable sebesar 2.244.800. Angka ini didapat dari angsuran pokok tahunan tahun kedua. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kode G dan H akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.